1 Samuel 9 ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Zeror, bin Bechorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul, anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk ke Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka, ya ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang, karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian. Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Dalam pada itu Saul datanglah mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin?
"Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku?" Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan, simpanlah ini dahulu." Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan kepadamu. Makanlah sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini." Ketika aku berkata, "Aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan beritahukan kepadamu firman Allah." Ya, sorry saudaraku. Ya, shalom semuanya. God bless ya. Nah, kita akan berbicara beberapa episode atau part untuk tentang Saul. Saul ini bagi saya tetap sebuah misteri, saudaraku, untuk keberadaannya Allah. Saul ini seseorang yang tragis. Saul enggak pernah minta untuk menjadi seorang raja. Benar ya saudara? Saul enggak pernah bermimpi menjadi pemimpin tertinggi sebuah bangsa yang dia yang bangun. Saul enggak pernah merasa kalau dia punya kemampuan. Di episode yang lalu kita sudah bicarakan itu. Tapi setelah bertemu Tuhan, Saul punya kemampuan. Sebelum bertemu Tuhan, Saul itu manja. Sehingga di dalam cerita ini, ketika ayahnya kehilangan keledai betina, Saul disuruh mencari, ditemani bujang. Bagaimana ayahnya ini, kalau dalam sudut pandang ini, mengajak Saul untuk Saul itu, "Yuk kamu keluar dari ruangan keluarga kita yang berada ini." Yang Allah berkata, punya kemampuan yang dibutuhkan bangsa Israel. Berarti keluarga ini luar biasa, saudaraku. Tapi Saul ini diminta ayahnya mencari keledai-keledai betina yang hilang, yang harganya enggak seberapa, saudaraku. Sekedar info, saudaraku ya, keledai itu bisa dikawinkan dengan kuda, lahirlah bagal. Tapi bagal itu enggak bisa punya anak, saudaraku. Itu masalahnya, ya. Daud mengendarai bagal. Saul mengendarai keledai. Awalnya Saul mengendarai keledai, Daud itu kalau dalam pemerintahan kerajaan dia sesudah jadi raja, dia mengendarai bagal. Bagal itu setengah kuda, kuda mini. Tapi seperti keledai juga, karena dikawinkan. Itu sejarahnya bagal di Israel, saudaraku. Ya, nah kembali lagi kepada Saul. Saul ini orang yang manja, lalu ayahnya itu tanda kutip berpura-pura. Ketika keledai betinanya hilang, kamu cari. Lalu Saul disuruh mencari. Ditemani bujang naik keledai, kan gak cocok, saudaraku. Saat itu ketika Saul udah perkasa, udah hebat, Saul udah naik kuda. Kalau di Alkitab dicatat kuda basan, itu kuda perang, kuda yang paling mahal. Kalau mau lagi, lebih lagi, itu onta. Kalau onta untuk berdagang, gitu saudaraku ya. Itu di padang gurun itu seperti itu. Kalau naik kuda itu perang.
laskar-laskar berkuda, ditulis di Alkitab seperti itu. Sejarahnya juga gitu saudaraku, sejarah Timur Tengah. Tapi kalau naik onta, itu para pedagang. Saul naik keledai, berarti Saul ini dianggap ayahnya nggak punya kemampuan. Anak orang berada manja, tetapi setelah ketemu Tuhan, itu dia memegang tampuk pimpinan, tampuk raja di pundak dia. Allah mempercayakan kepada Saul. Dan Allah bicara bahwa semua yang dibutuhkan bangsa Israel ada pada Saul dan keluarganya. Petunjuk Allah itu kan solid saudaraku ya. Lalu Saul pergi. Dimulailah kisah Saul itu dari itu. Lalu Saul itu pergi. Ketika dia berkeliling gak mendapatkan, udah kita pulang aja deh. Daripada papa nanti khawatir. Nah ini bersifat antagonis bahasanya. Dari sudut penerangan ini ya saudaraku ya. Dia mengkhawatirkan ayahnya khawatir tentang dia. Ini kan anak manja. Anak manja, yuk pulang yuk. Nanti aku dimarahin mama, aku dicari mama. Berarti biasa dikhawatirkan ayahnya. Kalau dikhawatirkan ayahnya dianggap tidak mampu. Kan begitu saudaraku ya. Kalau dianggap mampu gak mungkin ayahnya itu khawatir. Sederhana sekali ini. Gitu. Tetapi setelah itu kelanjutannya. Saul itu bertemu dengan Samuel, di mana Samuel diberitahu kekuatan Saul. Yang kedua, Saul itu sebetulnya orangnya baik. Orangnya tahu diri, tahu sopan santun. Mau ketemu dengan Nabi Samuel, dia mau ngasih persembahan. Saul itu tahu hukum-hukum Tuhan. Saul itu anak yang baik. Tanda kutip, orang yang tahu hukum-hukum Taurat Tuhan saat itu. Kalau kamu masuk ke rumah Allah, jangan dengan tangan kosong. Itu ada firman-Nya. Saya pernah diajar oleh seorang anak muda dan dia tunjukin ayatnya. Benar itu saudaraku. Jangan dengan tidak membawa apa-apa. Gitu. Nah Saul itu tanya, kita nggak ada duit, lu punya duit nggak? Punya. Nah kalau gitu gua mau ketemu. Saul itu tahu sopan santun Taurat. Berarti Saul itu tahu tentang Allah. Tapi kita belajar. Pada akhirnya Saul itu ditolak. Ada perubahan di Saul. Allah itu tidak pernah salah pilih orang. Tapi orang yang salah pilih sikap menyikapi Allah. Itu penting saudaraku. Saya ulangi ya. Allah itu tidak pernah salah pilih orang. Allah tidak pernah salah memilih saudara dan saya. Baik menjadi anak-anaknya, baik menjadi hambanya, baik menjadi alat di dalam tangannya dalam hal apapun. Sepanjang hidup saudara, Allah tidak pernah salah pilih. Allah tahu saudara punya kemampuan. Gitu. Tetapi kisah Saul menceritakan sikap Saul menyikapi pilihan Allah yang gak pernah salah, itu salah. Sehingga Saul salah terhadap Allah. Demikian kita juga. Allah tidak pernah salah memilih kita. Untuk menjadi apa dan siapa dan harus bagaimana. Menjadi apa dan siapa Allah tahu, kita pasti bisa, pasti mampu. Allah sudah tahu, Allah sudah meletakkan kemampuan itu dalam kita. Sudah ada di dalam kita. Tapi bagaimana itu bagian kita, bukan bagian Allah. Menyikapi untuk menjadi apa dan siapa itu bagian kita. Allah enggak pernah gagal, tetapi kita bisa gagal. Menyikapi bagaimana menyikapi untuk kita menjadi apa dan siapa. Itu Saul saudaraku. Kesalahan sikap untuk menyikapi apa yang Allah berikan membuat Saul ditolak Tuhan. Jadi saudaraku hati-hati dengan panggilan. Yang pertama, panggilan itu anugerah, keselamatan anugerah, iya. Tetapi Alkitab mencatat, perjuangkan keselamatanmu. Kita mendapat panggilan Allah itu anugerah. Tetapi
untuk melaksanakan anugerah. Itu yang membawa kita ditolak Allah atau berkenan di hati Allah. Untuk menjadi kaya itu bisa anugerah. Untuk dipakai Tuhan bisa anugerah. Diberkati seperti Salomo bisa anugerah karena ada firman Tuhan yang ditujukan ke kita. Menjadi Musa itu anugerah. Menjadi Daud anugerah, semuanya anugerah. Tetapi melaksanakan anugerah, berhasil atau tidak, itu bukan anugerah. Yang menentukan sikap kita menyikapi anugerah, saudaraku. Jadi ada dua. Bagian Allah menentukan apa dan siapa saudara hidup di bumi. Setelah saudara mengikuti Yesus, khusus untuk anak-anak Tuhan yang saya bicarakan, bukan untuk yang lain. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya kita ditolak seperti Saul atau berkenan di hati Tuhan. Seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Daud, seperti Musa, seperti Yosua. Walaupun ada not-not catatannya. Ini penting saudaraku. Mari, yuk kita belajar apa yang tertulis di Alkitab. Karena itu akan mengajarkan kita. Kisah Saul sebuah misteri. Tapi kita mulai singkapkan satu persatu misteri ini di bawah tuntunan Roh Kudus, saudaraku. Kita akan kupas tuntas tentang Saul. Bagaimana Saul bisa gagal. Oleh karena anugerah kasih karunia Allah di dalam panggilannya menjadikan Saul seorang raja yang gak terkalahkan. Seorang ayah yang dikenan oleh keluarga. Ayah yang luar biasa berhasil mendidik anak-anaknya. Seorang pemimpin kerajaan yang sangat berhasil. Founding father, pembangun dasar-dasar kerajaan Israel sampai hari ini. Saul yang meletakkan fondasi. Dan pembangun kekuatan dari ekonomi sampai angkatan perang yang tidak terkalahkan. Tidak pernah terjadi kelaparan di kerajaan Israel di zaman Saul. Makmur, kuat, menang perang terus, ditakuti. Di mana dipimpin oleh seorang anak manusia yang bernama Saul. Yang awalnya anak manja, ya, yang selalu berpikir menyandar kepada orang tua, sehingga orang tuanya sering khawatir sama dia. Orang yang tidak punya kemampuan. Dan orang yang tidak tekun. Pada perjalanan terakhir dia mau pulang. Sudah gagal kita. Punya beberapa definisi karakter yang sebetulnya bukan jagoan, bukan pemenang. Tapi Allah bangkitkan kemampuan Saul untuk menjadi pemenang. Tapi Saul gagal menang di hatinya Tuhan. Ini penting. Baik, mari kita tengok firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Saul ayahnya orang yang berada. Lanjut. Dan keturunan orang berada, ya saudaraku. Jadi memang keluarga yang awalnya orang berada, orang kaya, orang mampu. Ya, sebuah keluarga yang dari dulunya orang-orang yang ternama, orang-orang yang punya kedudukan, orang yang dihormati, orang punya kemampuan dan sebagainya. Karena Alkitab menyatakannya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Saul itu cakep tapi enggak pernah selingkuh, pribadinya baik. Tadi kita menemukan Saul itu tahu sopan santun, termasuk ketika dia berhadapan hamba Tuhan, dia tahu hukum Tuhan, dia santun dengan hukum Tuhan.
bahwa dia harus membawa sesuatu buat hamba Tuhan. Berarti Saul ada 2 kebaikan kita temukan. Ya, gitu. Lanjut. Saul tidak pernah berzina. Saul setia terhadap keluarga. Saul sebagai ayah yang baik, nanti kita temukan. Anak-anaknya menjadi prajurit dan panglima perang yang luar biasa. Anaknya dikawinkan dengan Daud, itu juga gak pernah berzina. Ya, baik keluarga ini. Dari bau ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kita sudah menemukan hebatnya Saul ya, badannya juga tinggi besar, kekar, cakep, laki banget. Ayat 3. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Berarti beberapa keledai. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Garis bawahi, ambillah salah seorang bujang, harus diladeni, harus dilayani oleh bujang. Saul itu anak manja, bukan seorang yang mandiri, enggak seperti Daud yang selalu di padang, dia bertarung, bertempur dengan beruang dan singa. Ayat selanjutnya. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Dia sudah melalui beberapa tempat. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tetap tidak ada. Kan gitu saudara ya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Udah keliling nih Saul nih. Udah beberapa tanah, jadi beberapa tempat gunung dan sebagainya. Udah berapa banyak tuh ya. Ayat selanjutnya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu tetapi khawatir mengenai kita. Berarti Saul ini sering dikhawatirkan orang tua. Kalau sering dikhawatirkan orang tua, berarti dianggap tidak jagoan atau lemah. Ya, kita ketemu nih sifat manja Saul di sini. Ayat selanjutnya. Tetapi orang ini berkata kepadanya, yaitu bujangnya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Ayat selanjutnya. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis. Garis bawahi, roti di kantong kita telah habis. Saul tidak sanggup mengadakan roti, makanya mau pulang dia. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Ternyata Saul tidak membawa atau tidak mengenal, tidak mengetahui apa yang ayahnya bawakan sebagai bekal. Berarti Saul ini dilayani bujang, bujang ini melayani semuanya. Kayak kalau kita lihat pada zaman dahulu, termasuk di kerajaan-kerajaan ya, itu seorang pangeran yang dilayani dengan bujang-bujang. Ya, dengan pelayan-pelayan yang disediakan oleh kerajaan. Sehingga segala sesuatu diurus oleh orang lain. Itulah Saul. Ya, yuk saudaraku, kita masuk lagi ke kebenaran firman Allah. Jawab bujang itu kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Perhatikan ini saudaraku. Masih ada padaku 1/4 sikal perak, itu besar. Bujang gak mungkin punya uang besar. Bujang zaman itu budak. Upahnya kecil, gak punya harga. Dibunuh majikan juga gak ada masalah. Zaman itu zaman yang namanya zaman jahiliyah. Istilah aja saudaraku. Zaman yang manusia kalau jadi budak dijual gak ada harganya. Itulah Yusuf dijual. Tapi Allah melindungi. Ya, nah di sini bujang itu megang 1/4 sikal perak. Berarti bujang ini bujang kepercayaan ayahnya Saul. Bujang yang mengenal Saul. Bujang yang biasa ngurus Saul. Jadi Saul ini kayak bayi. Awalnya belum ketemu Tuhan. Ya, kita temukan ayat-ayat ini
lalu kita apresiasikan menjadi mutiara-mutiara petunjuk karakter-karakter yang salah ketika kita mengikut Tuhan. Ayat selanjutnya. Jawab bujang itu pula kepada Saul. Ayat selanjutnya. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata gini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Ayat selanjutnya. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Saul itu, kalau kita apresiasikan di sini, Saul itu butuh yang namanya petunjuk orang. Dia butuh nasihat orang lain. Saul bukan pemegang keputusan, tetapi Allah memilih Saul. Jadi saudaraku, ada beberapa hal kita belajar. Ketika saudaraku dipilih Allah, jangan menilai diri. Karena di dalam saudara, Allah melihat ada kemampuan yang bukan sekarang terlihat, nanti. Yang kedua, setelah saudara mendapatkan kemampuan itu, saudara sudah berhasil, sudah hebat, sudah sukses, sudah menjadi kaya, berkuasa dan sebagainya. Saudara jangan jadikan kemampuan yang Allah bangkitkan itu menjadi yang terutama buat saudara. Sehingga saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak berharap Tuhan seperti bangsa Israel, tidak mau di dalam pemerintahan Tuhan, tidak mau dituntun oleh ayat-ayat firman Tuhan. Gitu saudaraku. Saul pada awalnya kondisinya seperti ini. Ya, yuk kita lanjut lagi, tengok lagi. Ketika mereka naik jalan ke pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu, "Pelihat ada di sini?" Saul bertemu gadis-gadis enggak centil, saudaraku. Seorang pemuda lajang, cukup umur, belum menikah, anak orang kaya, disertai bujang, terlihat kaya. Tapi dia hatinya bersih. Dia enggak centil. Ayo anak-anak Tuhan, para pemuda. Jangan mengandalkan kekayaan orang tuamu. Jangan lalu sok. Karena orang tuamu yang memberkati kamu. Saul tidak. Mereka ditulis bertanya, Saul dan bujangnya. Tapi enggak panjang-panjang, langsung dia tinggalkan gadis-gadis itu. Padahal pasti gadis-gadis itu karena enggak kenal, bukan penduduk setempat, pasti kasak-kusuk bisik, ih cakep banget, ih gagah ya. Ini kalau jadi oh tidak, kan gitu ya saudaraku ya. Saul enggak tertarik. Saul itu sebelum ikut Tuhan malah baik-baik. Makanya Saul berkeluarga, baik-baik keluarganya. Enggak ada skandal. Tapi orang yang baik-baik masa lalunya ketika ikut Tuhan belum tentu enggak punya skandal sama Tuhan. Inilah misteri Alkitab. Yang rusak malah sukses. Yang baik malah enggak sukses. Kira-kira saudara bisa make sense enggak? Masuk akal enggak? Kalau saudara ingin ayat firman Tuhan sesuai logika saudara, salah satu yang kita temui juga tentang ini, perbuatan Allah. Contoh ya, paling gampang, orang enak-enak, keluarga baik-baik, pemuda baik-baik, pemuda yang punya kelebihan, walaupun manja sama orang tua, tinggal mewarisi, berkeluarga baik-baik, gak centil, gak pacaran sana, gak pacaran sini, gak ngamilin orang dan sebagainya. Beda dengan yang ngomong ini, saudaraku, beda jauh. Itu malaikat, ini setan, kan gitu. Tapi setelah ikut Tuhan, yang sana malaikat jadi setan, yang ini setan tetap jadi setan, gitu loh maksudnya saudaraku. Coba saudaraku bayangkan, pemuda yang luar biasa, yang sekolah luar biasa, hidup baik-baik, yang bekerja
Karena setelah ditabiskan, dia masuk ke ladang mengembalakan lembu lagi. Bekerja lagi. Berarti Saul seorang pemuda yang memang disiplin bekerja, rajin bekerja. Tapi gagal loh mengikut Tuhan. Awalnya itu baik Saul itu. Cuman manja. Manja karena ya terlalu diladeni sama orang tua yang memakai kekayaannya memanjakan Saul. Itu saja. Pemuda yang baik, yang tahu aturan Taurat Tuhan, yang gak centil, yang rajin bekerja. Coba kalau orang tua yang cari mantu pasti pilih Saul. Lihat Daud comeng semua, bawa seluling, bawa gambus, gak pakai sendal. Ngapain? Motong rumput buat apa? Itu kambing cuma 2 ekor. Gak ada yang pilih. Pasti pilih Saul dengan jubah yang terbaik, punya penampilan klimis, pendidikan ijazahnya apa? MSc, MBA, MMM dan M, sekolah di sana sini. Karena anak orang kaya. Saul tidak salah. Keluarganya tidak salah memberi terbaik buat Saul. Sehingga Saul punya kemampuan membangun kerajaan Israel. Karena mengurus ekonomi, tata negara, mendirikan aturan-aturan kerajaan. Enggak mudah. Saul super duper. Saudaraku. Hatinya baik. Kalau manusia pilih Saul, enggak pilih saudara dan saya. Amin. Hai engkau orang-orang elek. Jangan kecil hati. Saul dengan Daud jauh berbeda. Kalau lihat secara manusia, ketemu malaikat dan ketemu setan. Gitu loh. Ketemu artis dengan ketemu anak jalanan. Ya jauh saudaraku. Tapi ingat, yang artis gagal, anak jalannya berhasil. Inilah sebuah rahasia yang gak bisa make sense, gak bisa masuk logika. Jadi kalau Anda ingin memahami Alkitab dengan logika, pahami. Saya cuma ingin tanya, termasuk sama Tuhan. Orang baik-baik, orang kerja baik-baik, nanti berkeluarga baik-baik. Orang yang punya pendidikan baik-baik, semuanya serba baik. Kalau manja biasa anak orang kaya, dilayani biasa, kurang daya juang ya biasa karena gampang mendapatkan. Kok ya diambil? Padahal orang itu, ini Saul ya, gak pernah mengingini jadi raja, gak pernah mimpi jadi raja. Apa sih Tuhan ini? Usil gak sih Tuhan ini? Itulah anugerah. Anugerah itu seperti ditebar sama Tuhan. Sepertinya ya. Lalu Tuhan melihat Saul diambil. Tapi Saul melihat Tuhan, Saul harus ngambil. Itulah namanya anugerah tatap muka, saudaraku. Anda dilihat Tuhan, itu baik, Tuhan mau pakai. Apapun, bagaimanapun Anda, siapapun Anda, Allah tidak melihat rupa. Tidak lihat masa lalu dari mana dan bagaimana kamu. Allah ambil. Tapi bagaimana Allah melihat Tuhan, bagaimana Anda melihat, maaf saudara, saya ulangi ya. Allah melihat Anda, tidak pernah lihat rupa, muka, masa lalu Anda ini bagaimana dan siapa. Allah enggak pernah mau tahu itu. Allah ambil, itulah kasih karunia anugerah. Tapi bagaimana Anda melihat Allah, lalu Anda mengambil Allah di dalam anugerahnya, itu yang berbeda. Pengenalan akan Allah lebih dari hidup. Alkitab mencatat itu. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ketika Saul ketemu dengan Tuhan, dia mendapatkan anugerah. Tapi Saul melakukan anugerahnya, dia tidak mendapatkan Tuhan lagi. Karena dia perlakuan Tuhan tidak seperti yang seharusnya. Dia tidak melakukan Yesus sebagai Tuhan atau kurios atau penguasa tunggal. Dia merasa berhak menentukan. Walaupun ada aturan bahwa yang memberi persembahan itu Nabi Samuel, Saul lakukan. Lalu dia mendapat perintah Tuhan,
ketika berperang itu dia harus membunuh rajanya, lalu menghabisi semua hasil yang didapatkan rampasan itu. Saul tidak, raja enggak dibunuh, hasilnya lembu-lembu tambun, sesuatu yang baik diberikan pada orang miskin. Saul punya Injil sendiri. Jadi ketika saudara mendirikan pengertian firman Allah sesuai dengan saudara, saudara sudah tersesat. Itulah Saul. Saul tidak presisi, tidak pas. Parselnya dimasukin ke kehendak Allah, enggak masuk. Saul ditolak sama Allah. Walaupun saudara itu orang baik-baik, saudara hari ini baik-baik, saudara itu memelihara keluarga dengan baik-baik, saudara mencari uang baik-baik, tetapi ketika saudara melayani Tuhan, tidak baik-baik sesuai dengan yang baik menurut Tuhan, saudara sudah tersesat. Saudara akan ditolak Tuhan. Yang baik dari manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan belum tentu baik buat saudara dan saya. Pahami ini dulu. Tuhan itu benar, selalu benar. Tuhan gak salah pilih Saul. Tapi Saul tidak menerima pengenalan akan Tuhan dengan baik-baik. Lalu Saul mendirikan ketuhanan dia dengan dia memakai aturan dia, cara dia memperlakukan Tuhan. Saul ditolak Tuhan. Itulah misterinya Saul. Saudara pahami ini dulu. Saya ulangi sekali lagi supaya saudara paham banget. Saul itu seorang pemuda lajang yang elok rupanya, tinggi besar, gagah ganteng, anak orang kaya, sekolah tinggi, santun, gak centil. Berpenampilan apik, intelek, elegan, bersih, santun, anak orang terhormat. Dan memang orangnya baik. Itu Saul. Dia tidak ganggu perempuan. Dia ketemui Nabi Samuel dengan santun. Dia membawa persembahan kepada Nabi Samuel. Dia hargai Taurat. Dia dengan orang tua menghargai, takut orang tua khawatir, dia pulang. Dia nggak urus harta orang tua yang dibawa bujang. Bujang yang atur sampai masih ada uang demikian banyak, dia juga nggak tahu. Kan benar semua itu tuh. Apa yang salah? Menurut Tuhan? Enggak. Tuhan nggak salah pilih Saul. Bukan karena itu. Jadi saudara jangan menganggap saudara baik ketika ikut Tuhan. Enggak. Kebaikan manusia seperti kain cemar di hadapan Tuhan. Apa yang aku berbuat di masa yang lalu itu seperti sampah. Rasul Paulus tulis. Hati-hati. Jangan mengkalkulasi diri. Izinkan Tuhan yang menilai kita. Hati-hati. Saul mutiara dunia. Layak patut diperlakukan dengan baik. Tapi Allah tidak melihat itu. Karena yang Allah katakan bahwa orang ini punya kemampuan yang dibutuhkan bangsa Israel. Kalau kegantengan nggak dibutuhkan bangsa Israel. Kalau nggak goda gadis nggak dibutuhkan bangsa Israel. Kalau punya uang nggak dibutuhkan bangsa Israel. Uang keluarga Saul nggak bisa membangun kerajaan. Kerajaan itu uangnya besar sekali. Uang negara saudaraku. Kemampuan Saul yang belum terlihat itu yang Tuhan pilih. Jadi ketika saudara dipilih Tuhan, ada dua macam orang. Yang pertama merasa nggak mampu. Yang kedua merasa mampu. Yang berbahaya yang merasa mampu. Daud tuliskan ini saudaraku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Dengan apa ku balas? Kalau Saul tidak.
Dia nggak mau disaingi. Daud ketika dipuji-puji dia marah. Dia cari untung. Daud dikawinkan dengan anaknya supaya nggak memberontak. Yonatan dimarahin karena baik dengan Daud. Ada sifat-sifat buruk tersembunyi yang Allah kerjakan di dalam diri setiap orang, dimunculkan ketika saudara menghadapi kehidupan bersama Yesus. Garis bawah ini. Ikut Tuhan bukan untuk dipuji Tuhan. Paulus tulis ini. Kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Ikut Tuhan, Tuhan akan nampakkan, Tuhan akan bakar dari dapur perapian. Engkau akan timbul seperti emas murni, dipisahkan dari kotoran, dipisahkan dari debu, dipisahkan dari tanah. Karena emas kan diambil dari tanah, tanah itu terkutuk. Jadi apa yang pernah terkutuk di hadapan Allah sama Tuhan itu dipisahkan, tapi harus dibakar. Karakter yang diperbarui, perilaku dari hati. Sebab Alkitab mencatat dari dalam hati keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Yesus yang ngomong. Baca Markus salah satunya. Bukan yang masuk yang menajiskan kamu, tapi yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan kamu. Kalau yang masuk keluar masuk ke jamban. Itu Yesus yang ngomong. Jadi ketika masuk terima anugerah itu enggak ada masalah buat Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Yang masuk hasil pekerjaanmu enggak masalah, Tuhan yang membuat kamu berhasil. Yang masuk ketika kamu dipuji orang karena melayani, itu enggak ada pujian dari Tuhan, karena dari Tuhan. Tetapi yang keluar apa kamu kerjakan, yang keluar setelah kamu menerima segala sesuatu dari Tuhan, menerima anugerah, menerima pujian, menerima hormat, apa yang keluar dari kamu itu yang menajiskan kamu. Termasuk hubunganmu sama Tuhan. Itulah Tuhan menganggap Saul itu najis, saudaraku. Inilah rahasia kegagalan Saul yang akan dialami oleh orang-orang yang sudah sukses. Yang perjalanannya seperti Saul. Yang awalnya itu ada minder, ada kuper, tapi hidupnya baik-baik. Setelah mengikut Tuhan, kisah Saul apabila terjadi akan ditolak Tuhan. Karena memperhitungkan, jadi sombong. Udah melayani, udah bisa sombong. Memandang saudara yang lain yang melayani belum seberapa bisa, udah sok diangkat ketua ini, ketua itu, sombongnya. Ketika udah diberkati Tuhan, sombongnya melihat mereka yang belum diberkati Tuhan. Bukan gak diberkati. Sombong dari mana? Merasa mampu. Sombong dari mana? Karena memandang orang lain tidak seperti dia yang mampu. Orang sombong dibenci Tuhan. Orang sombong jadi musuhnya Tuhan. Itu Alkitab catat. Barang siapa merendahkan sesamanya, dia merendahkan penciptanya. Alkitab catat. Ngeri ndak kita? Dengan namanya keberhasilan. Saul gagal di sana. Dia merendahkan Nabi Samuel yang pada akhirnya Nabi Samuel nanti akan dibunuh sama Saul sampai sembunyi Nabi Samuel. Orang sebesar itu dipakai Tuhan. Yang awalnya penguasa Israel itu sembunyi loh. Disuruh Tuhan mengurapi anaknya Isai, nggak berani pergi, berbantah sama Tuhan. Keluar sifat-sifat buruk Saul. Jadi saudara, kegagalan Saul mengikut Tuhan ketika Saul menerima anugerah Tuhan, Saul gagal untuk menyikapi Tuhan. Saul gagal ketika sesuatu yang buruk dari hati dia, yang keluar dari dia, yang ditegur Nabi Samuel, yang dikoreksi, Saul tidak cari Tuhan.
Saul tidak minta ampun sama Tuhan seperti Daud. Saul malah pegang Samuel, kamu tetap harus teguhkan aku. Karena rakyat akan pergi meninggalkan aku. Nanti kita sampai ke sana. Orang yang selalu mendapatkan harus pendapat orang lain, tapi akhirnya nggak bisa diberitahu. Saul gagal menyikapi sikapnya ketika bertemu dengan perintah Tuhan. Bertemu dengan keadaan kerajaan dia yang maut. Karena rakyat berserak-serak meninggalkan Saul, Nabi Samuel belum datang. Sedang Saul lagi dikepung tentara Filistin. Ketika kefefet, keluarlah karakter aslimu. Gak masalah kamu jatuh dalam kesalahan. Gak masalah, bukan kita melegalisasi mendorong orang berbuat salah. Tidak, semua orang pasti pernah berbuat salah sama Tuhan. Gak masalah. Semerah apapun dosamu, seperti biji kermisi, diputihkan seperti putih bulu domba. Tetapi punya hati datang sama Tuhan, merasa menyakiti Tuhan, melanggar Tuhan, itu yang gak dimiliki Saul. Saul datang pada Nabi Samuel, teguhkan aku. Kalau enggak aku ditinggalkan orang-orang, aku kehilangan kerajaan ini yang sudah aku bangun. Sehingga kita temui orang yang takut kehilangan apa yang dia miliki, itu cenderung punya kisah seperti Saul. Enggak mau rugi, maunya cuan. Enggak mau direndahkan, maunya ditinggikan. Walaupun dia melakukan hidup dengan baik. Bahkan melayani Tuhan orang ini. Tetapi nanti kita temui bukan korban bakaran, bukan korban persembahanmu. Tapi hati yang penuh belas kasihan. Pemberontakan terhadap perintah Tuhan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Itu ditulis di Alkitab. Itulah kisah Saul. Jadi hari ini kita belajar, saudaraku. Kita pasti menerima anugerah sebagai anak-anak Tuhan. Setiap yang dikhotbahkan, diajarkan, yang diberitakan oleh Smart People Church, itu untuk orang-orang Kristen, untuk anak-anak Tuhan Yesus sendiri. Tidak untuk pihak yang lain. Teman-teman, ini untuk kalangan kita sendiri. Ya, jadi yang dibicarakan untuk anak-anak Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan anugerah kita, keselamatan, lalu dipanggil sama Tuhan, dipanggil untuk melayani ataupun dipanggil untuk dipakai di luar pelayanan. Ada 26 karunia. Ada karunia pertolongan, karunia memberi, memberi tumpangan, karunia administrasi. Itu Saul administrasi tata negara. Gitu ya. Ada 26 karunia, saudaraku. Saul menerima itu. Diberikan otak yang pintar, keluarga yang hebat, yang luar biasa. Masa muda yang baik. Tetapi setelah bertemu dengan kelemahan dia, kesalahan dia, jelas-jelas Nabi Samuel tegur dia. Saul tidak mau terima koreksi. Sangat berbahaya orang yang tidak mau terima koreksi. Saul tetap dengan apa yang dia miliki dia pertahankan. Saul kejar Nabi Samuel. Dia minta diteguhkan. Dia paksa Nabi Samuel sampai pada akhirnya dia juga mau bunuh Nabi Samuel. Saul berubah jadi jahat karena Allah yang membakar dia sehingga debu tanah itu yang jahat itu, yang daripada si jahat juga, karakter lama yang jahat yang bukan dari Tuhan. Tuhan sedang nampakkan dibakar, dia keluar. Saul tetap pegang itu, yaitu pegang kekayaan dan kekuasaan. Hari ini kita belajar, biarkan sharing hari ini menjadi bahan renungan. Saudaraku akan dipertemukan situasi di mana saudaraku tiba-tiba mendapat pemilihan dari Tuhan, dari pastor, dari perusahaan, dari dunia usaha, tiba-tiba boom, saudaraku naik, luar biasa. Tuhan ikut bekerja, tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Setelah itu Tuhan akan berhadapan seperti Saul, selalu berhasil, selalu menang, tapi ketika keadaan kepepet, apa yang saudaraku lakukan?
itu yang ditilik Tuhan. Saul gagal. Saul tetap dengan dirinya sendiri. Karakter yang gak mau kehilangan. Tetap manjanya dipegang. Tetap yang namanya memaksakan kehendak dia. Tetap tidak mengakui pelanggaran dia terhadap Tuhan. Langkah-langkah Saul itu yang membuat akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.